Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Hidup orang benar selalu dibela oleh Tuhan. Hidup orang benar juga selalu dipelihara oleh Tuhan. Tidak dibiarkannya kehidupan orang benar mengalami kesulitannya sendiri, tapi Tuhan selalu membuka jalan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk pagi yang indah ini yang Kau percayakan untuk kami nikmati. Kami juga semakin bersyukur karena kami semakin mengerti dan mengetahui bahwa kehidupan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan membela, Tuhan sendiri juga yang akan memelihara. Berkati kami ya Tuhan, kami akan terus berjuang untuk hidup berkenan kepadamu. Pagi ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, Tuhan memberkati. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Perbuatlah segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Matius pasal 7 ayat 12 demikian bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus dalam konteks ini mengajarkan kepada seluruh orang yang percaya kepada Tuhan dan semua orang yang mendengar pengajarannya harus berbeda dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi memiliki kebiasaan yang berbeda. Mereka bisa mengajar, tapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Mereka bisa memberikan satu ceramah yang cukup panjang, lalu pengajaran tentang hukum, mereka fasih, mereka profesional dalam bidang hukum, tapi mereka sendiri tidak mematuhi segala hukum aturan yang mereka ajarkan. Tuhan Yesus tidak menginginkan pengikutnya melakukan hal yang demikian. Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan, segala sesuatu yang ingin kamu perbuat, orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Jangan memberikan beban kepada orang lain, tapi kita harus memulai lebih dahulu apa yang harus kita lakukan. Seperti Tuhan Yesus katakan, Dia mengajarkan, berdoalah bagi musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus lakukan itu dan Tuhan Yesus buktikan itu. Dan ketika Dia berkata harus saling mengasihi satu dengan yang lain, dan kasih adalah dasar iman percaya kita, dan orang Kristen harus memiliki kasih yang agape, kasih yang tidak menuntut balas. Tuhan Yesus lakukan itu dalam kehidupan dan pelayanannya. Demikian juga di tengah-tengah kehidupan kekristenan kita, Tuhan menginginkan kita, apa yang kita lakukan bukan semata-mata untuk memperoleh pujian. Apa yang kita perbuat bukan semata-mata supaya orang lain memuji kita, kita memperoleh kata-kata pujian yang begitu luar biasa. Tapi Tuhan menginginkan apa yang kita perbuat bukan untuk pujian manusia, tapi untuk pujian kemuliaan Tuhan. Jadi pemazmur katakan, apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Jika engkau menanam kebaikan, maka engkau akan menuai kebaikan. Jadi dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, itu juga yang suatu hari kita akan menuai. Kalau kita sering kali berkata-kata hal-hal yang positif,
suatu hari kita juga akan menikmati hal-hal yang positif. Kalau kita sering kali berkata-kata yang negatif, membawa orang lain ketika mendengar kata-kata kita bukannya adem tambah panas. Suatu hari kita juga akan menuainya. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat, jika kita ingin orang lain berbuat kebaikan, berbuatlah dulu, lakukanlah kebaikan. Maka orang lain juga akan berbuat baik. Kalau kita orang yang baik, kalau kita orang yang rendah hati, orang tidak akan berkata yang aneh-aneh tentang kita. Karena semua hal tertutup oleh kebaikan yang kita lakukan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, baru-baru ini saya melihat di YouTube ada satu peristiwa, satu keluarga, memang keluarga ini cukup kaya raya. Lalu dia mengadopsi bayi-bayi yang terlantar. Ada orang tua yang tidak menginginkan anak, keluarga ini menerima. Ada bayi yang dibuang saja, mungkin ada orang yang kerja sebagai TKW di luar negeri, lalu terjadi sesuatu, sang laki-laki tidak bertanggung jawab, dan keluarga ini menampung. Dan sekarang mereka membiayai 11 bayi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kalau kita berpikir untuk apa dia lakukan itu, untuk apa dia kerjakan itu, apakah dia sendiri tidak bisa membesarkan anaknya? Tapi sang istri ketika diwawancarai, apa motivasinya untuk bisa membesarkan bayi-bayi terlantar? Lalu sang istri katakan, Tuhan berikan saya kekayaan, harta. Untuk apa? Saya ingin berbagi bagi orang lain. Dan cara saya adalah saya ingin membesarkan bayi-bayi ini. Bayi-bayi yang tidak diinginkan ini. Mereka adalah generasi bangsa ini. Saya percaya suatu hari mereka akan menjadi pemimpin negeri ini. Maka kami akan didik mereka. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, banyak orang mengejar harta. Tapi ada juga orang yang sudah kelebihan harta, ingin berbagi, ingin menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Demikianlah hidup di dalam kekristenan kita. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah dengan tulus ikhlas, dengan sungguh-sungguh, supaya nama Tuhan juga dipermuliakan. Kita punya Tuhan, Tuhan yang mengajarkan kebenaran. Kita punya Allah, Allah yang memberikan teladan kehidupan. Segala sesuatu dalam pelayanannya, Yesus selalu memberi yang terbaik. Mari berbuat sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh besar kasih-Mu atas hidup kami. Engkau memberikan teladan, Engkau memberikan contoh, Engkau juga memberikan satu kehidupan yang nyata untuk kami teladani. Berkati kami Tuhan supaya kami memiliki kasih seperti kasih-Mu, memiliki belas kasihan seperti belas kasihan-Mu kepada kami. Berkati kami Tuhan supaya apa yang kami lakukan bukan untuk tujuannya dinilai orang, tapi kami ingin nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.